Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Dinda Mutiara Masiregar. Di sini akan membawakan acara kita pada pagi hari ini, yaitu bincang-bincang santai. Adapun hal yang akan kita perbincangkan ialah paradigma dan polemik profesionalitas seorang guru di masa pandemi. Terhitung sejak Maret 2020, COVID-19 sudah masuk ke Indonesia. Untuk mengatasi rantai penyebaran COVID-19 ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu salah satunya dengan memindahkan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan secara langsung, kini harus dilakukan secara virtual, termasuk pendidikan. Terhitung sejak Maret pula, pembelajaran belajar mengajar dilakukan secara virtual. Anak-anak belajar dari rumah, begitupun juga guru-guru mengajar dari rumah. Dan secara tidak sadar juga, sudah setahun belakangan ini kita dihadapkan dengan pembelajaran belajar mengajar secara virtual ini. Sudah banyak keluh kesah dari berbagai pihak terhadap berlangsungnya pembelajaran belajar mengajar secara virtual ini. Untuk itu, di sini kita akan berbincang-bincang tentang keadaan yang sedang kita hadapi ini ya, dari fakta dan data. Untuk itu di sini saya mendatangkan 4 pembicara. Yang pertama ada Bapak Muhammad Faiz yang berprofesi sebagai guru di Tanjung Balai. Selamat pagi Bapak Faiz. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, yang kedua ada Ibu Nisa Alfayana yang sama juga dengan Bapak Faiz berprofesi sebagai guru di Kota Medan. Halo Ibu, selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Dan selanjutnya di sini ada pula 2 pembicara dari orang tua murid yang terkena dampak COVID-19. Yang pertama ada Ibu Nadira. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan selanjutnya juga ada Ibu Triamanda. Halo Ibu. Selamat pagi. Berbahagia sekali pada pagi hari ini ya. Terima kasih loh sebelumnya Ibu dan Bapak bisa menyempatkan waktu untuk berbicara bersama saya di sini ya. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang santai ya Ibu Bapak ya. Oke, mungkin untuk yang pertama-tama kita akan santai-santai dulu kali ya. Mungkin saya akan bertanya kepada Bapak Faiz di sini. Menurut Bapak sebagai seorang guru, apa dampak yang telah Bapak rasakan apalagi selama sudah lebih kurang setahunan belakangan ini ya, COVID-19 berada di Indonesia? Apa dampak yang telah Bapak rasakan? Ya, kepada Bapak Faiz saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan banyak kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan virtual ini dalam acara bincang-bincang santai. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita datang kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di masa depan. Amin. Saya di sini mewakili dari dampak pendidikan, yang dimana akibat COVID-19 ini pendidikan di Indonesia itu semakin menurun. Meskipun teknologi sudah maju atau kita bisa mengembangkan teknologi dan mengambil kebijakan yang telah diambil oleh Kemendikbud yaitu melaksanakan daring, menurut saya dalam perspektif yang saya lihat di lapangan itu kurang efektif, baik itu tentang kualitas gurunya maupun murid yang mengikuti pembelajaran daring ini ya. Padahal Kemendikbud mengapresiasi juga sih, banyak juga dukungan-dukungan dari Kemendikbud terhadap peran guru-guru dalam menjalankan pelajaran daring. Namun saya perhatikan orang tua juga berperan penting di rumah dan juga sebagai guru. COVID-19 masuk ke Indonesia itu bermula pada 2 Maret 2020. Ya, pemerintah pertama kalinya mengumumkan 2 kasus pasien COVID-19 di Indonesia. Namun yang seperti yang kita ketahui di media sosial, pada saat itu pihak dari pemerintah itu mengumumkan bahwa COVID ini tidak dapat menjadi tersebar lewat udara. Makanya banyak pihak-pihak atau oknum yang tidak bersiap-siap atau mengantisipasi untuk kayak mana implikasi kehidupan kita selanjutnya. Sehingga banyaknya tertular atau terpapar virus COVID ini semakin melebar, dan bahkan saya juga baca di jurnal estimasi untuk pemulihan COVID-19 ini berkisar sekitar 5 tahun. Dan itu menjadi PR besar untuk kita, bagaimana cara kita menjalankan pembelajaran daring ini
untuk 5 tahun ke depannya. Mungkin dengan membanyakkan, saya kan guru SD, mungkin dengan memperbanyak media-media pembelajaran yang menarik, atau menambah ide-ide kreatif yang dapat menyenangkan anak-anak. Jadi substansinya yaitu indikator atau nilai pendidikan kita pada COVID-19 ini semakin menurun. Dan orang tua berperan sangat penting sekali. Meskipun orang tua sebagai guru pertama lah, dan guru SD di sekolah itu sebagai guru yang kedua. Ya karena murid melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah dan tidak dapat di sekolah. Seperti itu. Baik, jadi menurut Bapak Faiz, pendidikan di masa pandemi ini menurun lah ya. Dari sisi yang berbeda, saya juga ingin bertanya kepada orang tua dari murid yang terkena dampak COVID-19. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu Tri Amanda. Kepada Ibu Tri Amanda selaku dari orang tua dari siswa yang terkena dampak COVID-19. Jadi kepada Ibu Tri Amanda, apa dampak dari COVID-19 yang telah Anda rasakan setahunan belakang ini? Kepada Ibu Tri Amanda saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Dinda. Saya selaku orang tua berpendapat mungkin dampaknya tidak terlalu besar ya untuk saya. Mungkin menurut saya selaku orang tua mungkin dampaknya tidak terlalu besar untuk saya, namun mungkin dampak-dampak yang kecil saja banyak. Namun saya cukup setuju dengan keputusan yang telah diambil oleh Kemendikbud ini, karena sekarang juga sudah ada teknologi, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan pembelajaran. Jadi tidak perlu ribet atau tidak perlu pusing. Terima kasih. Oke, berarti ada dua pendapat yang berbeda ya dari sisi orang tua dan sisi guru ya. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada guru terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama saya ajukan kepada Ibu Nisa Alfayana, selaku guru yang saat ini sedang mengajar di daerah Medan ya Ibu ya. Jadi menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah Ibu saat ini di tengah-tengah pandemi yang kita rasakan ini? Saya persilahkan. Baik ya, seperti yang kita rasakan sekarang ini, yaitu proses pembelajaran sangat berbeda ya dari sistem sebelumnya, di mana dengan adanya COVID-19 ini, memang penuh dengan tantangan, apalagi untuk guru seperti kami, mulai dari persiapan administrasi mengajar yang harus disesuaikan dengan kebijakan terbaru, kemudian seperti kurikulum darurat, RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada pembelajaran jarak jauh, dan program guru penggerak dan sebagainya. Nah, ada kurikulum yang kami buat sendiri untuk sistem pembelajaran kami di salah satu SD di Medan ini, yaitu dengan mengadakan pembelajaran luring, di mana pembelajaran luring itu artinya luar jaringan, jadi tetap mengikuti protokol kesehatan, namun di luring ini bedanya dengan daring, yaitu daring kan dalam jaringan ya, dengan sistem online pastinya, namun dengan adanya luring ini, kita tetap mengadakan pembelajaran secara tatap muka, namun dengan kapasitas jumlah siswa yang berbeda, dengan waktu yang lebih singkat juga, dan dengan sistem yang berbeda. Ada beberapa alasan kami mengadakan sistem pembelajaran luring, yaitu karena dengan adanya sistem pembelajaran daring, jaringan internet itu lemot ya di beberapa siswa. Kemudian pembelajaran daring itu tidak berjalan efektif karena fasilitas dari siswa-siswa ini sendiri berbeda gitu batasnya, dan kemudian kuota internetnya juga. Ada juga orang tua yang gaptek dengan menggunakan teknologi, jadi sehingga anaknya tadi yang seharusnya kan siswa sekolah dasar seharusnya tidak bisa belajar secara otodidak, harus didampingi oleh orang tua, tidak bisa terpenuhi gitu kebutuhannya karena orang tua yang gagap akan teknologi tadi. Kemudian KBM menjadi tidak efektif. Nah, sistem pembelajaran daring tentu tidak se-efektif pembelajaran di sekolah. Begitupun dengan luring. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, misalnya pengurangan jam mengajar, itu kan di luring ya. Kemudian kalau di daring kan jam mengajarnya hanya dilakukan secara online saja. Nah, guru-guru yang biasa mengajar 4 jam, kemudian terpaksa harus mengadakan pembelajaran secara online. Nah, kalau di luring ini pembelajarannya hanya 1 jam dengan kapasitas siswa yang berbeda-beda, tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kemudian dampak lanjutnya, peserta didik akan kesulitan memahami materi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi berhadapan dengan mata pelajaran seperti matematika ya, itu kan seharusnya dilakukan pembelajaran secara tatap muka secara langsung. Nah, karena adanya daring ini, kan itu menyulitkan bagi siswa-siswa, terutama orang tua yang tidak bisa menggantikan peran sebagai guru ya. Nah, kami mengadakan pembelajaran luring ini, yaitu untuk membantu proses keefektivitasan pembelajaran di tengah masa pandemi ini. Hanya seperti itu saja, Mbak Dinda, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sekolah Ibu Nisa Alfayana itu menerapkan sistem pembelajaran luring ya. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada Bapak Faiz. Bagaimana pembelajaran di tengah-tengah pandemi yang dilakukan oleh sekolah Anda? Pada Bapak Faiz saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Dinda.
Saya guru tunggu. Pause ya. Di sekolah kami ini kami menerapkan tentang surat edaran nomor 313/6.962 garing MPK A garing H garing 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Surat edaran itu ditandatangani Kemendikbud pada Selasa 17 Maret 2020. Karena salah satu poin yang ada dalam surat edaran tersebut memberlakukan pembelajaran secara daring bagi siswa dan mahasiswa. Dan siswa dapat melakukan aktivitas belajar mengajar dengan bekerja dari rumah via konferensi video, dokumen digital, dan sarana online lainnya. Atau yang lebih mudah, yang sering kami gunakan platform aplikasinya itu seperti WhatsApp Group karena dia lebih efisien dan lebih instan. Juga pasti dimiliki oleh semua wali murid dan emak-emak di Tanjung Balai. Dengan demikian, KBM diharapkan tidak akan mempengaruhi tingkat kehadiran siswa maupun tenaga pendidik. Dengan begitu, pembelajaran daring masih dilakukan dan tidak disempurnakan di sekolah Tanjung Balai. Meskipun karena COVID-19 ini sudah berkurang di Tanjung Balai, luring pun juga dilakukan, namun dengan bergantian, seperti contohnya kelas 1 pada hari Senin, kelas 2 pada hari Selasa, dan sampai kelas 6. Dan juga memenuhi protokol kesehatan guna memutus rantai COVID-19. Namun lebih sering melakukan pembelajaran daring dan orang tua yang berperan penting. Ya, contohnya seperti saya sebagai guru ingin memberikan sebuah tugas atau pengembangan supaya murid di rumah tetap melakukan pembelajaran. Lalu saya menghubungi beberapa wali atau orang tua, membuat sebuah WhatsApp group yang diisi oleh wali murid dan menjelaskan tentang tugas yang akan dikerjakan oleh murid ya, karena peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini sangatlah penting. Guru berperan sebagai fasilitator ya, memberikan tugas, memberikan bimbingan, arahan, pedoman dalam proses pembelajaran. Jadi guru diharuskan mengerti tentang teknologi yang digunakan dalam pembelajaran daring ini. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan dari Bapak Faiz. Jadi di sekolahan Bapak Faiz itu ada luring, ada daring juga ya? Ya, sebenarnya konsepnya sama seperti yang Ibu Naya bilang tadi. Namun kebanyakan sekolah kami ini masih melakukan daring. Karena masih 50-50 dengan apa yang dibicarakan sekarang ya. Karena diberitakan juga media sosial telah ada lagi mutasi baru COVID-19. Kita nggak tahu betul apa enggaknya. Yang penting kita saling menjaga kesehatan aja. Ya baik Bapak, terima kasih. Saya rasa cukup penjelasannya ya. Untuk itu coba saya bertanya dari sisi orang tua ya. Coba saya bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Nadira Armelia selaku orang tua. Apakah menurut Ibu pembelajaran daring ini semakin menyulitkan anak atau semakin memudahkan? Bagaimana Ibu Nadira? Saya persilahkan. Terima kasih, Dinda. Menurut saya sebagai orang tua sangat menyulitkan ya, karena pembelajaran daring ini sangat membuat Terima kasih, Dinda. Menurut saya sebagai orang tua, pembelajaran daring ini sangat menyulitkan bagi anak saya. Banyak anak yang sulit memahami materi sehingga anak saya tersebut menjadi malas belajar saat daring dilakukan. Apalagi saat saya memberikan HP kepada anak saya malah memilih untuk membuka aplikasi game daripada memilih untuk membuka aplikasi pembelajaran. Seperti itu. Jadi semakin menyulitkan lah ya Ibu ya. Baik, di sini saya kembalikan lagi kepada Bapak Faiz ya, selaku seorang guru. Mendengar pendapat yang telah dituangkan oleh Ibu Tri Amanda dan Ibu Nadira tadi ya, yang katanya pembelajaran daring ini malah semakin menyulitkan, bukan semakin memudahkan. Apakah itu benar Pak? Apakah tidak ada lagi solusi lain yang mungkin lebih memudahkan anak-anak itu? Gimana Bapak Faiz? Begini ya, sebelumnya kan di setiap sekolah kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang tua juga berperan penting dalam pembelajaran daring ini, bukan hanya guru saja. Guru itu sebagai fasilitator dari jarak jauh kan, sang anak kan di rumah, ya harusnya orang tua lah. Kenapa anak bisa bermain game, kenapa anak malah lalai melihat YouTube atau main TikTok, joget-joget di TikTok? Ya itu kan bentuk dari kelalaian orang tua. Ya kayak misalkan solusinya, ya setelah anak itu belajar pada saat anak melakukan pembelajaran daring, ya itu dipantau. Jangan sampai setelah melakukan pembelajaran daring, ia malah sibuk main game atau malah bermain TikTok. Ya kami kan cuma melakukan fasilitator dari jarak jauh. Kan anak tinggal di rumah, bukan tinggal di sekolah. Kecuali tadi anak melakukan luring, ya wajar belum disalahkan. Kan
anak ini kan tinggal di rumah dan orang tua lah yang memantau gitu. Ya sebenarnya, dan masalah tentang pemberian tugas itu sebenarnya jika kita berpikir dengan rasional itu hal yang biasa, dan itu kan seharusnya dilakukan di sekolah. Ya mungkin pada saat tugas yang sama juga, pada saat luring diberikan misalkan 5 tugas, ya anak mungkin tak keberatan ya, karena dia dikerjakan di sekolah dan memang tupoksi sekolah yang mengerjakan tugas seperti itu. Dan ketika diberikan juga 5 tugas, ketika diberikan 5 tugas di rumah, ya memang sih anak keberatan, karena memang rumah itu mungkin paradigma bagi anak ini masih tempat bermain. Ya mungkin bagi guru, jika para orang tua murid ini keberatan atau merasa tugas yang kebanyakan, ya mungkin bisa protes sih ke sekolah, ke pihak sekolah. Tapi menurut saya secara pribadi itu hal yang biasa ya. Bahkan seharusnya karena pembelajaran daring ini dilakukan, tugasnya memang harus banyak supaya murid jangan lalai ketika sudah mengerjakan tugas, ia malah tidak tertarik dengan pelajaran. Hal ini mungkin bisa membuat anak ini semakin larut dalam kelalaian dan bahkan menimbulkan kebodohan di tengah-tengah pandemi ini. Kan itu yang harus kita hindarkan. Bagaimana anak-anak ini harus terus aktif dalam sebuah pembelajaran. Dan itu tugas orang tua lah yang memantaunya. Seperti itu. Ya, Ibu Tri Amanda mungkin. Selaku orang tua, apakah Ibu sudah benar-benar mendampingi, memantau anak Ibu yang melakukan pembelajaran secara daring ini? Baik, saya sebagai orang tua jujur tidak terlalu sering memantau anak saya ketika melakukan pembelajaran daring. Karena saya sendiri juga memiliki kesibukan ya, yang membuat saya tidak dapat memantau anak saya 24 jam. Namun biasanya setelah anak saya melakukan pembelajaran daring, saya tetap mempertanyakan bagaimana tentang sekolahnya hari ini, bagaimana kegiatannya, bagaimana tugasnya, ya seputar sekolahnya. Baik, mungkin berarti pemantauan Ibu Tri Amanda mungkin yang kurang kali ya. Makanya anak itu lebih sulit jadinya ya kan. Bukan begitu Bapak Faiz? Ya mungkin sebaiknya pekerjaan yang tidak penting yang dilakukan oleh Bu Tri Amanda itu bisa dikurangi ya, seperti main TikTok atau rebahan. Ya mungkin itu bisa dialihkan ya untuk menjadi seperti mengajar anak di rumah. Kan itu lebih baik Bu Tri Amanda. Iya Bapak Faiz. Oke baik, mungkin pertanyaan selanjutnya saya ajukan kepada Ibu Nisa Alfayana ya. Ibu, menurut Ibu selama Ibu mengajar secara daring nih, apakah keprofesionalan Ibu itu masih terjaga atau malah makin berkurang? Gimana Ibu? Dinilai dari berbagai sisi ya. Menurut saya dampak positif COVID-19 ini ada juga memberikan dampak positif terhadap diri saya, yaitu dengan adanya COVID-19 ini saya dituntut harus menjadi guru yang inovatif dan kreatif dalam membentuk pelajaran, apalagi seperti siswa-siswa sekolah dasar yang tidak bisa diberikan materi secara cuma-cuma. Nah, saya memberikan materi dengan pembelajaran video atau dengan kreativitas lain dengan menggunakan challenge. Nah, jadi dengan adanya tantangan-tantangan baru ini membuat saya semakin meningkatkan kinerja saya sebagai guru gitu. Apalagi kami kan sistemnya ada daring dan luring ya. Jadi di luring ini bisa menjadi evaluasi dari pembelajaran daring yang dilakukan mereka gitu. Jadi setelah mereka melakukan pembelajaran daring di rumah, mereka membawa hasilnya ke sekolah kan, dan situ kami akan memberikan rewards gitu. Nah, melakukan challenge juga seperti tantangan. Apakah mereka sudah melihat video atau belum? Untuk meninjaunya itu kami memberikan rewards berupa penghargaan kepada mereka dengan bentuk bintang gitu di buku-bukunya. Jadi kan menarik perhatian mereka ya untuk mendapatkan bintang atau rewards yang kami berikan itu lebih banyak, sehingga pembelajaran yang tadinya dianggap membosankan ini karena harus daring dan belajar di rumah jadi lebih menantang bagi mereka. Nah, menurut saya keprofesionalitasan guru itu tergantung bagaimana cara guru menghadapi tantangan atau situasi pembelajaran ini. Ya seperti itu Mbak Dinda, terima kasih. Baik, terima kasih. Coba saya kembalikan lagi kepada orang tua ya, terhadap apa pendapat yang telah Ibu Nisa Alfayana. Bosnya berkurang atau Guru, terutama guru dari anak saya. Sebenarnya siswa itu bukan maju, tapi malah siswa itu tertinggal karena keadaan yang belum efektif, apalagi dengan fasilitas yang sangat minim seperti sekarang ini. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi intinya itu guru itu hanya bekerja, yang penting kerja siap gitu aja kali ya. Coba saya kembalikan kepada Bapak Faiz selaku seorang guru. Gimana pendapatnya Pak? Ya kan saya sudah bilang tadi, orang tua juga berperan penting gitu. Jangan cuma menyalahkan guru.
Ya jangan cuma menyalahkan dengan cara sepihak. Ya kan orang tua kan bisa juga memantau pembelajaran daring ini. Guru pun sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, seperti menyediakan fasilitas yang baik, sarana yang baik. Ya mungkin memang di masa pandemi ini semua serba berkesusahan, bukan hanya pendidikan, namun sektor ekonomi, sektor politik, dan sektor-sektor lainnya itu banyak yang cedera, sehingga pendidikan ini juga terkena dampaknya, yang seperti dana bosnya berkurang atau tidak adanya buku cetak. Mungkin itu memang sebuah hal yang dapat dimaklumi dari para orang tua, karena ini sekali lagi pandemi ini kan tidak bisa kita elakkan, dan kita cuma hanya bisa memberikan solusi yang terbaik di antara yang terbaik. Masalah tentang guru, tentang keprofesionalan seorang guru, ya saya rasa itu kembali lagi pada orang tua kan. Orang tua kan menjadi seorang guru di masa pandemi ini, guru yang kedua gitu. Seperti itu. Baik, dari bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini, intisari yang bisa kita ambil ialah pembelajaran daring itu harus tetap berlanjut karena mengingat maraknya COVID-19 di Indonesia. Dan yang seperti kita tahu banyak ya diberita-beritakan COVID-19 yang dari India itu bermutasi ke Indonesia. Jadi mau tidak mau pembelajaran daring ini harus dilanjutkan. Mengingat keluhan-keluhan yang terjadi akibat pembelajaran daring ini, mungkin untuk solusinya orang tua beserta guru harus bahu-membahu untuk menyukseskan pembelajaran daring ini. Kemudian, orang tua harus memantau dan melakukan pengawasan kepada anak setelah melakukan pembelajaran daring, guna agar anak tidak menyalahgunakan sarana teknologi menjadi hal yang buruk atau hal yang negatif, seperti main game secara berlebihan, main TikTok, atau melihat sesuatu yang bersifat mengundang syahwat. Dan juga orang tua harus menjadi guru kedua di rumah agar anak tidak lalai dan lupa tentang pembelajaran atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan juga keprofesionalan seorang guru diuji karena semakin banyaknya tantangan, maka keprofesionalan itu juga semakin dipertanyakan. Mengingat teknologi yang terus semakin di depan, guru juga diharuskan mengetahui dan menguasai tentang berbagai aplikasi dan platform sehingga guru dapat menjadi fasilitator yang baik, juga menjadi contoh dan perwatakan yang baik kepada para siswa-siswanya. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara yang ada di sini, kepada Bapak Faiz, Ibu Nisa, Ibu Tria, dan Ibu Nadira. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang santai kita pada hari ini ya. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi, insya Allah, kalau Tuhan menghendaki ya. Amin, Bu. Oke, demikian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Linda.